Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustira dengan NIM 19014140442, kelas 5D, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran berbasis TIK dosen pengampu Ibu Sukmawati SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam yang berjudul pencemaran lingkungan. Adapun yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan segala jenis polusi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan satwa liar, bahkan pada manusia. Nah, pada gambar ini adalah salah satu contoh pencemaran lingkungan yang berada di kawasan pantai. Adapun yang kedua yaitu macam-macam pencemaran lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara merupakan pelepasan berbagai gas, benda padat yang terbelah halus atau aerosol cair ke atmosfer yang tersebar dengan laju melebihi kapasitas alami lingkungan untuk membuang, melarutkan, atau menyerapnya. Polusi udara adalah campuran partikel dan gas yang dapat mencapai konsentrasi berbahaya baik di luar maupun di dalam ruangan. Penyebab polusi udara antara lain asap, metana, karbon dioksida, serbuk sari, dan lain-lain. Yang manakah merupakan pencemaran udara pada gambar ini? Ya, betul. Pada bagian A dan C termasuk pencemaran udara. Yang dimana pada bagian A pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan. Sedangkan pada bagian C termasuk pencemaran udara yang disebabkan oleh hasil kegiatan asap pabrik yang berlebihan. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Ini adalah salah satu contoh air limbah pabrik yang menuju ke sungai hasil dari buangan pengolahan pabrik.
Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Polusi tanah berarti degradasi atau kerusakan permukaan dan tanah bumi berakibat pada berkurangnya kualitas atau produktivitas tanah sebagai tempat ideal untuk kegiatan konstruktif seperti pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Yang manakah termaksud pencemaran tanah pada gambar ini? Ya, benar. Pada bagian B dan C dapat dilihat bahwa pada bagian B dan C terdapat sampah-sampah yang berserakan di tanah. Adapun yang ketiga yaitu penyebab pencemaran lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan yang pertama, adapun penyebab dari pencemaran udara yaitu yang pertama asap kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi. Yang kedua, pembangkit listrik. Yang ketiga, berasal dari abu polutan gunung berapi. Yang keempat, limbah asap industri atau pabrik. Yang kedua, adapun penyebab dari pencemaran air, yang pertama secara langsung yaitu limbah pabrik, yang kedua secara tidak langsung yaitu limbah domestik rumah tangga. Yang ketiga, badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Adapun penyebab pencemaran tanah yaitu yang pertama pengundulan hutan dan erosi tanah. Yang kedua, tempat pembuangan sampah limbah. Adapun yang ketiga yaitu dampak dan cara mengatasinya. Adapun dampaknya yaitu dampak dari pencemaran udara pada gambar pertama yaitu terdapatnya kabut asap yang berlebihan. Dampak dari pencemaran air pada gambar kedua yaitu rusaknya ekosistem sungai, danau, dan lain-lain yang menyebabkan hewan air mati. Dampak dari pencemaran tanah pada gambar ketiga yaitu merusak pemandangan. Tanah menjadi tidak subur dan dapat mengandung racun yang berbahaya bagi manusia. Cara mengatasinya. Adapun cara mengatasinya yaitu yang pertama, pengawasan perusahaan industri. Yang kedua, pengurangan bahan penghasilan polutan. Yang ketiga, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Topi Saya Bundar sesuai dengan tangga nada berikut. Topi saya
materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.